Hai bro, perang tidak hanya tentang kekuatan militer, namun perang juga mengenai isu politik dan sosial. Lebih jauh daripada itu, perang juga sangat mempengaruhi keadaan ekonomi, yaitu bagaimana perkembangan ekonomi dunia secara umum. Kali ini saya akan membacakan sebuah analisa dari akun 100 Juta Pertama bagaimana dampak ekonomi, terutama ekonomi kita di Indonesia, dari perang yang terjadi di Timur Tengah, termasuk perang Iran dan Israel, dan perang antara baru-baru ini yaitu perang serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Bagaimana dampak ke depannya? Simak terus. Perang Iran-Israel bukan soal masalah geopolitik. Suka nggak suka, perang ini bakal ngefek ke keuangan kita. Dan ini sudah terbukti pas konflik Rusia-Ukraina yang membuat inflasi naik 5% dan rupiah melemah. Melihat situasi sekarang, bagaimana sih dampaknya buat keuangan kita? Buat yang tidak sempat mengikuti berita perang Iran melawan Israel baru-baru ini, eskalasi perang bulan Juni ini diawali dengan serangan Israel ke Qom yang menewaskan komandan Al-Quds Force yang dituding mendukung serangan HEMAS tahun 2023 lalu. Pada tanggal 13 Juni, Israel meluncurkan Operation Rising Lion yang menyasar fasilitas nuklir dan militer Iran, Teheran atau Natanz. Sebagai balasannya, Iran mengirim ratusan rudal pas drone ke wilayah Israel, terutama di Tel Aviv dan Haifa. Sebenarnya ada sejarah panjang dari konflik Iran dan Israel ini, namun detailnya tidak dibahas di sini. Apabila kita lihat situasi semakin memanas dan meluas, apalagi dua negara ini punya pengaruh besar di Timur Tengah. Apabila kita lihat mereka punya kubu masing-masing. Amerika Serikat, ya semua orang tahu bahwa Amerika sekutu kuatnya yaitu Israel. Sedangkan Iran punya sekutu yang kuat yaitu juga Cina dan Rusia. Dunia tanpa perang pun sudah tidak baik-baik saja. Ditambah misal perang dunia ketiga terjadi, bagaimana dampak buat ekonomi dunia, terutama kita yang di Indonesia? Pengaruh nggak? Sebenarnya ini bisa menyebabkan efek domino. Bayangkan, harga minyak dunia bakal naik, harga komoditas global otomatis ikut juga akan naik ke puncak gunung. Nilai tukar dan inflasi negara berkembang makin ancur-ancuran. Lah kok bisa? Besok. Hal ini bisa saja menyebabkan efek domino. Bayangkan, harga minyak dunia yang akan naik, harga komoditas global otomatis ikut nempel alias ikut naik. Nilai tukar dan inflasi negara berkembang makin ancur-ancuran. Kok gitu? Lanjut. Begini, karena 20% suplai minyak global itu melewati Selat Hormuz, wilayah yang dikontrol oleh Republik Islam Iran. Kita Indonesia yang katanya bangsa yang besar dan berflower, tapi entah kapan mekarnya ini, bakal tetap merasakan dampak dari perang Iran dengan Israel ini. Apa saja dampak terbesarnya? Pertama, harga BBM naik dan inflasi. Sudah dibilang apabila wilayah Selat Hormuz yang dikendalikan Iran itu jalur utama ekspor minyak dunia. Masalahnya, impor minyak Indonesia 75%. Studi oleh Lim and Lau juga bilang kalau kenaikan minyak dunia secara signifikan mendorong inflasi atau CPI di Indonesia.
Lalu, bagaimana pengaruhnya? Apa efeknya? Karena biaya BBM dan komoditas naik, rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah, dimungkinkan akan memotong konsumsi barang dan jasa lain. Ini berdampak langsung ke turunnya daya beli masyarakat. Apabila daya beli turun, industri bakal mengurangi produksi. Ya, tentu saja akan ada PHK dan angka kemiskinan bakal naik. Ini bukan masalah soal prediksi. Pada waktu konflik Ukraina tahun 2022 kemarin, sudah terbukti bahwa harga minyak dan gas naik dan pada akhirnya memicu inflasi di atas 5%, bahan bakar minyak langka, dan tekanan pada subsidi negara. Walaupun demikian, pada waktu Perang Teluk tahun 1990, Indonesia mengalami defisit perdagangan akibat lonjakan harga minyak. Harga minyak adalah kunci. Apabila harga minyak dunia mengalami lonjakan atau naik atau dengan kata lain meroket, tentu saja barang-barang lain akan ikut naik harganya. Bagaimana menurut pendapat bro semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan sampai komentar Anda dicegat air mendung. Sampai jumpa lagi.